Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu ya. Pagi ini, Ibu akan menyampaikan materi untuk pertemuan ke-6. Transfer antar perusahaan. Topiknya aset tetap. Eliminasi transfer perusahaan. Ya, semua aspek transfer antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Sehingga laporan keuangan tersebut terlihat seolah-olah laporan keuangan dari suatu perusahaan tunggal. PSAK 4 mensyaratkan bahwa laporan keuangan konsolidasi menyebutkan saldo antar perusahaan, pembelian dan penjualan, serta pengeluaran atau beban sebagai contoh dari saldo antar perusahaan dan transaksi yang harus dieliminasi. Eliminasi laba rugi yang belum direalisasi. Laba rugi dari penjualan suatu barang dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk tujuan konsolidasi dianggap sebagai laba rugi yang belum direalisasi. Laba rugi tersebut akan direalisasi pada saat barang tersebut dijual kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan istimewa. Ilustrasinya, PT Induk membeli barang dari pihak luar seharga 10 juta. Kemudian PT Induk menjualnya kepada PT Anak seharga 15 juta. Jika barang tersebut dijual kepada pihak luar oleh PT Anak seharga 25 juta, maka jumlah keuntungan yang dilaporkan atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut, ya. PT Induk mendapatkan keuntungan 5 juta dari pembelian di luar, kemudian dia jual ke Anak 15 sehingga ada keuntungan 5 juta. PT Anak mendapatkan keuntungan 10. Dia beli seharga 15, kemudian dia jual seharga 25 ya kepada pihak luar. Entitas konsolidasi mendapatkan keuntungan 15 juta. Transfer jasa antar perusahaan. Pada saat suatu perusahaan membeli jasa dari pihak yang memiliki hubungan istimewa, umumnya pembeli mencatatnya sebagai beban dan penjual mencatatnya sebagai pendapatan. Ya, sekali lagi Ibu baca, pada saat suatu perusahaan membeli jasa dari pihak yang memiliki hubungan istimewa, umumnya pembeli mencatatnya sebagai beban dan penjual mencatatnya sebagai pendapatan. Untuk tujuan konsolidasi, beban dan pendapatan tersebut harus dieliminasi karena merupakan transaksi antar perusahaan. Sehingga dalam kertas kerja konsolidasi perlu dibuat jurnal eliminasi yang menjelaskan transaksi tersebut. Ilustrasi transfer aset berupa tanah. Jika PTA membeli tanah senilai 10 juta dan menjualnya kepada anak perusahaannya, yaitu PTB seharga 10 juta, maka aset tersebut akan terus dinilai sebesar harga perolehannya, yaitu 10 juta. Ya, ini. Jurnal untuk investe adalah kas masuk untuk pembelian tanah. Kemudian yang investor itu juga kas masuk untuk pembelian tanah. Ilustrasi berikutnya, pada tanggal 1 Januari 2016, PTA mengakuisisi tanah senilai 20 juta
dan menjualnya kepada anak perusahaannya yaitu PTB pada tanggal 1 Juli 2016 seharga 35. Ya, pertama mengakuisisi tanah senilai 20. Kemudian menjualnya kepada anak perusahaan seharga 35. Ada selisih yaitu 15 ya. Maka pencatatan PTA adalah sebagai berikut. Ayat jurnal ayat jurnal PTA atas pembelian dan penjualan tanah. Tanggal 1 Januari, tanah 20 juta, kas keluar 20 juta. Itu untuk mencatat pembelian tanah. 1 Juli, kasnya masuk 35 juta ya untuk membeli tanah 20 dan keuntungan penjualan tanah itu 15. Ini mencatat untuk penjualan tanah ke PT Anak. Pada tanggal 1 Januari 2016, PTA mengakuisisi tanah senilai 20 juta dan menjualnya kepada anak perusahaannya yaitu PTB pada tanggal 1 Juli 2016 harga 35 juta. Maka pencatatan PTB adalah sebagai berikut. Ayat jurnal PTB atas penjualan tanah tanggal 1 Juli, tanah seharga 35, kas keluar 35, mencatat pembelian tanah. Karena penjualan tanah tersebut merupakan transaksi antar perusahaan, maka keuntungan atas penjualan tanah merupakan laba yang belum direalisasi. Sehingga dalam kertas kerja konsolidasi perlu dibuat ayat jurnal eliminasi. Ayat jurnal eliminasinya 1 Juli, keuntungan penjualan tanah 15 juta, ya. Kemudian kreditnya tanah 15 juta. Ini untuk mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi dari penjualan tanah. Ya, sekarang kita masuk contoh berikutnya, ilustrasi alokasi laba bersih sebelum direalisasi. Kita masuk contoh PT Aisyah memiliki 75% saham biasa PT King dan melaporkan laba operasi dari aktivitasnya sendiri, tidak termasuk pendapatan investasi dari PT King sebesar 100 juta. PT King melaporkan laba bersih sebesar 60 juta, yang di dalamnya termasuk keuntungan yang belum direalisasi sebesar 10 juta, dan transfer antar dan dari Ibu ulangi ya, PT King melaporkan laba bersih sebesar 60 juta yang di dalamnya termasuk keuntungan yang belum direalisasi sebesar 10 juta dari transfer antar dari transfer aset antar perusahaan, transfer ke bawah. Transfer ke bawah itu maksudnya dari induk ke anak, ya. Maka perhitungan laba bersihnya adalah sebagai berikut. Laba terpisah PT Aisyah 100 juta, ya, dari angka di atas. Kemudian ada kerugian, les itu rugi. Laba antar perusahaan yang belum direalisasi penjualan. Aset arus ke bawah dari induk ke anak. Itu 10 juta. Kemudian laba direalisasi terpisah PT Aisyah penjualan tanah itu 90 juta. Ya. Bagian atas laba PT King, laba bersih PT King itu 60 juta. Bagian proporsional PT Aisyah karena dia memiliki 75 saham biasa, maka 60 juta dikalikan 75% sama dengan 45 juta. Ya, laba bersih konsolidasi adalah 90 ditambah 45 menjadi 135 juta.
Ilustrasi alokasi laba bersih belum direalisasi. Ya, ini untuk contoh transfer ke atas dari anak ke induk. PT Aisyah memiliki 75% saham biasa PT King dan melaporkan laba operasi dari aktivitasnya sendiri. Ya, tidak termasuk pendapatan investasi dari PT King sebesar 100 juta. PT King melaporkan laba bersih sebesar 60 juta yang di dalamnya termasuk keuntungan yang belum direalisasi sebesar 10 juta dari transfer aset antar perusahaan. Ini contoh transfer ke atas ya, dari anak ke induk. Maka perhitungan laba bersihnya adalah sebagai berikut. Laba terpisah PT Aisyah 100 juta, angkanya dari atas itu ya. Kemudian laba bersih PT King itu 60. 60 juga angkanya dari atas. Sudah diketahui ya 60. Kemudian ada les itu ada kerugian. Laba antar perusahaan yang belum direalisasi, ya, penjualan aset arus ke bawah itu 10 juta, ya, dari soal sebelumnya. Kemudian laba bersih direalisasi 60 dikurangi 10 itu 50 juta. Bagian proporsional PT Aisyah 50 dikalikan 75. 50 juta dikalikan 75. Coba dihitung ya. 50 juta dikalikan 75%. 50 juta dikalikan 75% sama dengan 37.500.000. 37.500.000 ya. Kemudian 100 juta ditambah 37.500 ketemunya 130 juta, 137.500.000 rupiah itu merupakan laba direalisasi terpisah dari PT Aisyah atas penjualan tanah. Ini ya. 137.500. Penjualan arus ke bawah, ya, ini kalau yang tadi contohnya itu 75%, sekarang penjualan arus ke bawah. Kalau yang tadi 75% itu transfer ke atas. Transfer ke atas itu maksudnya anak ke induk, ya, anak ke induk. Transfer ke atas atau upstream. Kemudian yang sekarang ini contohnya penjualan arus ke bawah dari induk ke anak. Contohnya, PT Aisyah membeli 80% saham PT King pada tanggal 31 Desember 2010 pada nilai buku saham sebesar 240 juta. Pada tanggal 1 Juli 2011, PT Aisyah menjual tanah ke PT King seharga 35 juta. Tanah tersebut dibeli pada tanggal 1 Januari 2010 seharga 20 juta. PT King masih memiliki tanah tersebut selama tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya. Selama tahun 2011, PT Aisyah melaporkan laba terpisah sebesar 155 juta. Terdiri atas laba operasi reguler 140 juta dan keuntungan penjualan tanah sebesar 15 juta. PT Aisyah mengumumkan
dividen sebesar 60 juta, kemudian PT King melaporkan laba bersih sebesar 50 juta dan mengumumkan dividen sebesar 30 juta. Jadi PT King itu anak melaporkan laba bersih 50 juta dan dividen 30 juta. Kalau Aisyah itu mengumumkan mengumumkan Aisyah melaporkan laba terpisah sebesar 155 juta, terdiri atas laba operasi reguler 140 juta dan keuntungan penjualan tanah sebesar 15 juta, ya. Dan Aisyah, PT Aisyah juga mengumumkan dividen sebesar 60 juta. Ya, begitu. Jadi 155 juta itu 140 ditambah 15. Ya, kemudian dividennya 60 juta. Itu Aisyah. PT Aisyah mencatat investasinya di PT King menggunakan metode ekuitas dasar, di mana PT Aisyah mencatat bagiannya atas laba bersih dan dividen PT King, tetapi tidak menyesuaikan untuk laba antar perusahaan belum direalisasi. Ayo jurnal metode ekuitas dasar selama tahun 2011, kasnya 24 juta pada debit, kemudian kreditnya investasi pada saham PT King 24 juta. Mencatat dividen pada PT King. Ya, perhitungannya 30 juta dikalikan 0,8, hasilnya 24 juta. Kemudian investasi pada saham PT King, ya, perhitungannya 50 juta dikalikan 0,8 ketemu 40 juta. Investasi pada saham PT King dapatnya 40 juta, kemudian pendapatan dari anak perusahaan 40 juta. Buku besar akun investasi per 31 Desember 2011. Investasi saham pada PT King. Ya, biaya perolehan 240 juta. Dilihat lagi soal di atasnya, biaya perolehan 240. Kemudian ada accrual ekuitasnya dihitung dari 50 juta dikalikan 0,8 karena kepemilikan 80%, hasilnya 40 juta. Saldo 31 Desember 2011 itu 240 ditambah 40 dikurangi dividen 24. Hasilnya 256. Ya, 280 dikurangi 24. 280 dikurangi 24. Ya, jadi hasilnya 256 juta. Nah ini, ayat jurnal kertas kerja. Pendapatan dari PT King dapatnya 40 juta. Kemudian kreditnya, dividen yang diumumkan itu 24 juta. Investasi pada saham PT King 16. Ya, karena ada 40 dikurangi 24, maka investasi pada saham PT King 16 juta. Supaya balance 40-40 dapat kredit. Mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Kemudian pendapatan untuk kepentingan minoritas itu 10 juta. Ya, dividen diumumkan 6 juta dan kepemilikan minoritas itu 4 juta. Catatan di bawahnya mengalokasikan laba ke kepemilikan minoritas. 10 juta itu dihitung dari 50 juta dikalikan 0,2.
Kemudian yang 6 juta itu dihitungnya dari 30 juta dikalikan 0,2. Ya. Saham biasa PT King 200 juta, laba, saldo laba 1 Januari 100 juta. Totalnya 300. Kemudian investasi pada saham PT King itu 240 juta, kepemilikan minoritasnya 60 juta. Jadi 300 debit, 300 kredit. Itu untuk mengeliminasi saldo investasi awal. Ya. Nah, ini adalah kertas kerja konsolidasi. Tolong dilengkapi ya. Untuk kolom eliminasinya, dapat kredit, masukkan angkanya dari perhitungan di atas, kemudian nanti ketemu konsolidasinya, kemudian tolong juga dibuat neraca konsolidasi. Itu aja tugas dari Ibu. Ya, semoga sukses selalu semuanya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.